Gila sih, ternyata masih banyak teman-teman yang nggak percaya dengan formasi. Padahal, formasi adalah salah satu hal terpenting di game Top 11 2026. Nah, hari ini saya akan nyeritain pengalaman saya menggunakan formasi 4-2-3-1 selama semusim. So, buat teman-teman yang mungkin penasaran, kira-kira taktiknya seperti apa dan gimana hasilnya, let's go, mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe, biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-26 kompetisi Liga, dan saat ini sudah tidak ada pertandingan lagi ya guys ya. Itu berarti saat ini kita sudah masuk periode pramusim. Nah, musim ini tim saya sukses meraih 26 kemenangan, mencetak 177 gol, dan cuma kebobolan 6 gol. Dan kita juga berhasil meraup 78 poin, selisih 9 poin dengan peringkat 2 yaitu Emir. Dan di sini pemain-pemain saya juga berhasil menjadi top skor, kemudian best player dan juga top assist. Ya, dengan formasi 4-2-3-1 tim saya sukses meraih 26 kemenangan beruntun tanpa kekalahan sama sekali. Kemudian kita juga berhasil meraih Trophy Cup setelah mengalahkan Naughty Captai tim asal Indonesia dengan skor 4-2. Ya, di sini saya tidak hadir di sisi lapangan dan manajer lawan hadir. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak buat Coach Han, Coach Sao, Coach Luis, Coach Rifai, dan Coach Luis Carlos D5. Makasih banyak atas support dan dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Naughty Captai FC dengan skor 4-2. Ya, dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, kita berhasil mengalahkan tim lawan. Dan di sini kita lihat tim lawan menggunakan formasi yang sebenarnya cukup populer di game Top 11. Tapi memang karena kita memiliki pemain-pemain yang bagus dan didukung dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat, kita mampu mengalahkan mereka di babak final, guys. Oke, dan di sini kita juga berhasil menempatkan pemain terbaik saya yaitu Bambang Pamungkas sebagai top skor dengan torehan 21 gol, selisihnya cukup tipis dengan peringkat 2. Kemudian di sini untuk best playernya sendiri ternyata jatuh ke pemainnya Suter FC yaitu Andre William dengan performa 9, dan dia juga menjadi pemain dengan pemberi assist terbanyak dengan total 11 assist. Sementara pemain saya si Michael Dario total dia memberikan 8 assist di kompetisi cup. Selain di kompetisi cup, kita juga main bagus di Liga Elite. Ya, sebenarnya kita juga sempat bermain kurang maksimal ya guys ya, dimana di kompetisi Liga Elite kita duduk di peringkat 3 klasemen, selisih 3 poin dengan peringkat 1 yaitu Noval FC dan peringkat 2 yaitu KKFC. Di sini tim saya ada di peringkat 3 setelah menelan satu kekalahan menghadapi Al Hilal dengan skor 1-0. Ya, tim saya menelan satu kekalahan di matchday pembuka kompetisi Liga Elite. Tapi beruntung dengan kekalahan tersebut saya mulai evaluasi tim, dan setelah itu kita mulai bermain bagus hingga meraih banyak kemenangan dan lolos ke babak final. Kemudian di babak final kita berhasil menundukkan Noval FC dengan skor telak 6-1, guys. Ya, di sini kedua manajer tidak hadir di sisi lapangan karena memang sibuk. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Interior Christianes dan juga Bang Peot. Makasih banyak atas support dan dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan Noval FC dengan skor telak 6-1. Nah, di pertandingan tersebut sebenarnya tim lawan sempat nyetak gol lebih dulu di menit ke-11. Tapi setelah itu tim saya mulai bangkit dan berhasil mencetak 6 gol. Ya, tentu ini adalah pertandingan yang sangat menarik untuk FC Butang. Kemudian untuk statistik pemain topnya sendiri, di sini untuk top skor ada Bambang Pamungkas dengan torehan 36 gol, selisih 2 gol dengan Agus Kasip Mabin yang total mengoleksi 34 gol. Kemudian untuk best player atau pemain terbaik jatuh pada Christian Sutarno dengan performa 9,19, dan untuk top assist jatuh pada Michael Dario dengan torehan 19 assist. Oke, ini keren banget. Jadi meskipun kita sempat bermain kurang maksimal, tapi musim ini kita sukses meraih quadruple.
Dan di babak final Piala Pamungkas kita berhasil menundukkan Mustafa FC dengan skor telak 6-0. Oke. Jadi ini dia musim yang sangat mengesankan karena akhirnya untuk kedua kalinya kita sukses meraih dan mempertahankan quadruple. Ya guys ya, musim ini kita udah pasti meraih gelar juara liga. Musim lalu pun kita sukses meraih quadruple dan musim ini kesuksesan kembali terulang. Dan misi saya musim depan tentu sangat besar karena musim depan saya punya rencana untuk bisa mempertahankan quadruple untuk yang ketiga kalinya. Karena ini udah jarang banget terjadi. Terakhir waktu itu kita sempat meraih quadruple selama 7 musim beruntun kalau nggak salah. Ya 7 musim beruntun, tapi setelah itu kita gagal dan hampir nggak pernah kita bisa mempertahankan quadruple lagi. Dan kali ini akhirnya kita bisa mempertahankan quadruple. Oh ya, kalau boleh tahu teman-teman sendiri gimana nih performa timnya musim lalu? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Kira-kira taktik, strategi, dan promosi apa yang kalian gunakan? Siapa tahu komentar dari teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke, jadi selama saya menangani FC Buteng, total kita udah menangani tim ini selama 5 musim. Dan tentu teman-teman tahu dalam musim 1, 2, 3 mungkin 3 musim pertama ya kita menggunakan promosi 4-1-2-3 freestyle dan hasilnya memang cukup bagus. Tapi di musim keempat dan juga kelima kita ubah ke promosi 4-2-3-1, hasilnya kita berhasil meraih quadruple selama 2 musim beruntun. Dan selama 5 musim kita berhasil mengoleksi total 11 trofi, 4 trofi liga, 3 trofi liga elite, 2 trofi cup, dan 3 trofi piala pamungkas. Dengan total meraih 200 kemenangan, 4 hasil seri, dan 7 kali menelan kekalahan. Oke, ini pencapaian yang sangat bagus. Dan selain di kompetisi lain kita juga main di asosiasi. Tapi sayangnya gara-gara waktu itu memang saya lagi kurang konsisten main dan anggota asosiasi saya juga nggak aktif. Jadi kita terdegradasi ya guys ya. Kita terdegradasi, tapi nggak apa-apa selama kita masih bermain di divisi emas dan kita masih dapat token, menurut saya itu nggak masalah guys, karena target saya main di asosiasi itu ya apalagi kalau bukan mendapatkan token secara gratis. Oke, setelah ini kita bakal bahas untuk taktiknya ya guys ya. Kita klaim dulu sebentar. Untuk potensi gaya main, untuk regista udah ada ya, regista udah ada. MC kalau nggak salah ada sih regista, berarti kita butuh apa ya? DL sebentar. Si Maulana sepertinya dia pemain inti ya. Oh iya pemain inti tapi bukan ini nih, 18 tahun. Kita kasih potensi gaya main ke pemain muda. Bame sendiri statistik dia belum udah diturunkan, dia langsung ngasih 1 assist. Udahlah kita kasih ke DL aja, soalnya kita udah punya pemain dari event bentrok penalti guys. Nah ini dia posisinya DMC, dia punya 1 kalian khusus playmaker dan dia juga punya keinginan regista. Ini cocok banget. Tapi sebelum itu saya harus melepas pemain dari akademi remaja terlebih dahulu. Kita bakal kasih DL ini guys, kita lepas dan kita bakal claim pemain dari event bentrok penalti. Oke, ini dia regista yang bakal kita latih secara individu musim depan. Oke, dan sekarang mari kita bahas taktik yang saya terapkan menggunakan promosi 4-2-3-1. Ya, di sini kalau teman-teman perhatikan memang saya udah ningkatin jenjang pemain saya atau tier pemain saya ke berkilau. Di sini kita udah tingkatkan, dan barangkali ada teman-teman yang nggak tahu salah satu hal penting kenapa taktik, strategi, dan promosi ini bisa sukses membawa tim saya meraih quadruple. Salah satunya yaitu dengan cara melatih pemain-pemain andalan kita terutama di lini serang dan juga di lini tengah secara individu, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Tapi di sini kita latih tipis-tipis dan kita bentuk atribut kuncinya guys. Kita mulai dari posisi DMC, yaitu si Rafael Dirman ya, Mang Dirman. Bang Dirman dia punya performa yang cukup bagus
sejauh ini ya meskipun agak cukup keras sih mainnya dengan total 4 kartu kuning, tapi performanya sejauh ini sangat bagus dengan torehan assist maupun golnya selama musim ini guys. Dia adalah gelandang perebut bola, itu kenapa tadi saya rekrut gelandang regista buat mendampingi si gelandang perebut bola ini. Nah, di sini kita udah membentuk atribut kuncinya ya guys ya, yaitu di sini untuk penempatan posisi, kemudian keberanian dan beberapa atribut lain. Passing juga cukup penting. Tapi untuk gelandang perebut bola sendiri, di sini kita bentuk keberaniannya cukup tinggi dan juga penempatan posisi. Selain itu di depannya di sini saya menempatkan si Christian Sutarno, bukan Cristiano Ronaldo guys. Dimana pemain ini juga udah saya latih secara individu, tapi sayangnya pemain ini tipikal pemain yang cukup keras dengan total 6 kartu kuning yang sudah didapatkan selama musim ini guys. Tapi keren ya, si Sutarno ini sudah mencetak 32 gol di Liga, kemudian dia memberikan 11 assist, kemudian di Liga Elite dia berhasil mengemas 20 gol dan 9 assist, kemudian di Cup dia berhasil mencetak 10 gol dan juga 3 assist. Dan untuk gaya mainnya itu engance. Dan saya juga sudah membentuk atribut kuncinya. Memang nggak terlalu tinggi sih, tapi fokus saya yaitu meningkatkan passing dan juga kreativitasnya guys. Oke, dan di sini sundulannya juga lumayan tinggi. Tapi yang paling penting tentu passing dan juga kreativitas. Nah, di sampingnya di sini ada Mang Daryo ya, si Michael Daryo. Dia juga salah satu pemain kunci tim saya dalam beberapa musim terakhir, dimana saya juga udah meningkatkan skill dan juga kualitasnya secara individu, terutama untuk atribut kunci ya guys ya. Perlu diingat, atribut kunci untuk pemain kita itu penting banget, karena dengan atribut kunci yang tinggi dia bisa menjadi pemain yang sulit dihentikan. Nah, untuk winger tradisional sendiri di sini kita udah bentuk atribut kuncinya, yaitu umpan silang, kemudian dribble ya, dan juga passing. Di sini kecepatan juga saya bikin tinggi. Hal ini bikin si pemain jadi lebih efektif. Di Liga dia sudah mengemas 35 gol dan juga memberikan 39 assist. Dan di Liga Elite dia sukses mengemas 14 gol dan memberikan 19 assist. Kemudian di Kompetisi Cup dia sukses mencetak 5 gol dan memberikan 8 assist. Lalu di sisi sebelah kiri di sini saya juga melatih pemain saya secara individu, yaitu Mang Saep. Mang Saep usianya masih muda, dia masih punya kans untuk bisa membantu tim saya ke depannya. Kemudian untuk statistiknya dia punya statistik yang bagus banget. Dia juga sukses mencetak 28 gol dan memberikan 26 assist. Kemudian di Liga Elite dia sukses mengemas 18 gol dan memberikan 15 assist. Lalu di Kompetisi Cup dia sukses mengemas 10 gol dan juga memberikan 6 assist. Untuk gaya mainnya penyerang sayap atau inside forward, bukan winger tradisional, dan saya juga sudah membentuk atribut kuncinya. Salah satunya yaitu passing, dan di sini dribble, umpan silang dan juga kreativitas. Hampir mirip. Kalau yang tadi yang paling tinggi itu crossing, kalau yang ini malah umpan ya guys ya. Jadi hampir mirip tapi sedikit berbeda untuk atribut kuncinya sendiri guys. Dan hal yang paling penting di sini tentu saja striker sebagai ujung tombak. Ya, saya menempatkan Bambang Pamungkas. Musim ini dia sukses menjadi top skor setelah mencetak lebih dari 100 gol musim ini guys. Jadi total dia sudah mengemas 127 gol musim ini. Jujur ini keren banget. Dan di Liga dia sudah mengemas 70 gol dan memberikan 16 assist. Kemudian di Liga Elite 36 gol 10 assist. Dan di Cup dia berhasil mengemas 21 gol dan memberikan 5 assist. Gaya mainnya target man, dan untuk atribut kuncinya juga sudah saya bentuk. Yang paling tinggi yaitu penyelesaian. Sisanya di sini ada tembakan, kemudian dribble, lalu passingnya juga dibikin cukup bagus karena memang target man itu adalah pemantul. Dia harus memiliki passing yang bagus. Kemudian kekuatannya juga tinggi, dan jangan lupa penempatan posisi juga harus bagus gitu guys. Jadi agar taktik, strategi, dan formasi ini bisa berjalan dengan baik ya, kita harus memiliki pemain-pemain potensial yang udah kita asah skillnya secara individu, dan kita bentuk atribut kuncinya biar lebih efektif. Dan untuk taktiknya sendiri di sini saya pakai taktik dengan mentality menyerang, kemudian fokus umpan sayap kanan, gaya umpan panjang, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi, dan juga formasi,
sebenarnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti. Tapi karena memang saya jarang hadir di sisi lapangan untuk akun ini, yes, untuk akun ketiga, jadi saya jarang banget hadir di sisi lapangan. Jadi formasi yang saya terapkan dan formasi yang menurut saya sangat efektif itu formasi 4-2-3-1 yang saya terapkan seperti ini, guys. Jadi meskipun kita hadir maupun gak hadir, formasi ini memberikan yang terbaik untuk tim kita dan sukses membawa tim saya meraih gelar juara selama 2 musim beruntun. Jadi gitu ya guys ya. Dan intinya taktik, strategi, dan formasi di game Toffee Eleven itu sangat-sangat penting, guys. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Saya harap semoga tim yang teman-teman keluar sukses musim depan. Makasih juga buat membership NN Toffee Eleven. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum. Salam olahraga, salam Toffee Eleven Indonesia.